Shalom. Shalom. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Amin. Amin. Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara semuanya. Amin. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang di hadirat-Mu, kelepasan terjadi, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi. Haleluya. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kekuatanku dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan bersama-sama, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan bersama-sama, ku menyembah Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu yang kudus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Angkat tangan saudara, katakan, ku yakin Engkau ada di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dengan iman katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. segenap hati kami menyembah-Mu Yesus. Memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas. Ada kelepasan, kesembuhan, kemenangan terjadi di hidup kami, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, ku bersyukur Tuhan, Engkau sungguh berkuasa, Engkau yang berjaya, Engkau yang perkasa, berkuasa di hidupku. Terima kasih Yesus, ku sembah Engkau Tuhan, haleluya. Yesus, ku tinggikan Engkau Tuhan, ku sanjung tinggi Engkau Yesus, sebab Engkaulah Raja kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang berkuasa atas hidupku. Sembah, diberkati Engkau Tuhan dengan pujian kami Yesus, diberkati Engkau Tuhan dengan sembah kami, sebab Engkaulah Raja, Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan, Raja perkasa. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Angkat tangan saudara, katakan, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Beri kemuliaan buat Tuhan, Allah kita yang luar biasa. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu yang Kau berikan kepada hidup kami. Kasih-Mu terbesar dan terajaib dalam hidup kami. Karena kasih-Mu kami hidup, karena kasih-Mu kami diselamatkan, karena kasih-Mu kami dimenangkan Tuhan. Dan hari ini bersama dengan keluarga kami mau meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja,
Yesus Kristus Tuhan namanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Sebab kita boleh memuliakan Tuhan, Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Hey. Mari kita menari buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Sebab Dia Allah yang ajaib. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari penuhi baitnya. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dia baik selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari kita penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dia adalah Tuhan, Raja Maha Besar. Amin. Amin. Dia menciptakan dunia ini. Oleh sebab itu mari datang kepadanya dengan sukacita. Haleluya. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia yang mencipta dunia ini. Dia mencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Katakan bersama-sama. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia yang menciptakan dunia ini. Dia mencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan
keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Berkemuliaan dan sorak-sorai bagi Tuhan Raja yang Maha Besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat semua karya-Mu, buat semua kasih-Mu yang sungguh ajaib, yang sungguh Tuhan tidak dapat kami selami dengan hati dan pikiran kami. Sebab kasih-Mu melampaui segala akal Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah pengorbanan-Mu bagiku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
terselami oleh pikiran kami Tuhan. Sungguh ajaib kasih-Mu di dalam hidup kami. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu sungguh ajaib. Oh Yesus, ku bersyukur, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat karya-Mu dalam kami. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Syukur, syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Engkau kerjakan buat hidup kami. Sungguh besar, sangat besar, dan terlalu besar buat hidup kami Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kasih-Mu, cinta-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami kembali mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah buat hidup kami. Beri kepada kami hati yang lemah lembut untuk kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Kami perkatakan firman-Mu kami terima dengan utuh Tuhan. Kami percaya firman-Mu juga akan tertanam, bertumbuh dan berbuah, dan buahnya tetap Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat yang daripada Tuhan memenuhi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dengan hati yang bersyukur kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali pada hari ini dalam ibadah online. Dan hari ini kita berada pada tanggal 28 Februari tahun 2021. Mari sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, saya ajak saudara-saudara berdiri bersama-sama akan menyatakan kesiapan kita untuk belajar dari firman Tuhan. Mari kita mengangkat Alkitab kita, 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, dan aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Dan hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Feby dari Sydney. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan di dalam tubuh Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan saya beri judul Perabot untuk Tujuan yang Mulia. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara pernah mendengar sebuah cerita mengenai seorang petani yang suka membawa air dari sungai menuju ke sawah. Dan petani ini menggunakan 2 buah bejana. Dia tidak tahu bahwa salah satu bejananya ada keretakan. Dan tentu saja bejana yang retak ini tidak dapat menampung air sebanyak bejana yang sempurna. Bejana yang retak kemudian bilang kepada petani ini, "Ampuni aku Tuan, karena aku tidak bisa menampung air sebanyak bejana yang sempurna." Tetapi petani berkata kepada bejana yang retak, "Jangan khawatir. Justru karena keretakanmu, ketika aku membawa air dari sungai menuju ke sawah, air yang menetes dari bejanamu ini mengenai tanah di pinggiran jalan. Dan kamu lihat, di tanah pinggiran jalan itu banyak bunga-bunga indah yang tumbuh." Ada berapa banyak saudara yang
mungkin merasa relevan dengan cerita dua bejana ini. Mungkin saudara merasa bahwa saudara adalah bejana yang retak atau tidak sempurna. Paulus berkata di 2 Timotius pasal yang kedua ayat 20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Mungkin kita sering mendengar ayat ini. Di dalam rumah besar berbicara mengenai kerajaan Allah. Ada perabot yang mulia terbuat dari emas dan perak, dan ada perabot yang kurang mulia yang terbuat dari kayu dan tanah. Mungkin saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara sedang meragukan diri kita sendiri, ya, karena ada keterbatasan, ada ketidaksempurnaan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada yang merasa tidak berguna di dalam komunitas. Seperti yang kita lakukan itu sepertinya selalu salah. Atau kita tidak bisa membangun atau berhasil membangun dengan hubungan dengan orang lain. Atau kebalikannya, Bapak Ibu Saudara merasa diri Bapak Ibu Saudara seperti bejana yang sempurna, ya, merasa dirinya mulia, sehingga yang terjadi adalah peninggian diri, kesombongan, merasa dibutuhkan, merasa top of the tops gitu ya, merasa lebih baik dari orang lain. Nah, apakah standar firman Tuhan tentang seseorang yang layak disebut sebagai perabot yang mulia di dalam kerajaan Allah? Apakah yang Tuhan cari dari seseorang yang ingin dia pakai untuk dipakai, digunakan sebagai tujuannya yang mulia? Bagaimana seseorang dapat mempersiapkan dirinya sebagai alat kerajaan Allah meskipun banyak ketidaksempurnaan di dalam dirinya? Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan mengenai hidup seperti apakah yang ingin Allah pakai. Apa sih artinya perabot yang mulia? Kita belajar bersama-sama dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 14-26. Dalam 13 ayat di perikop ini, Paulus menjelaskan ada dua prinsip kehidupan, ya, dua letak prinsip kehidupan supaya kita menjadi perabot yang berguna untuk tujuan yang mulia. Kita akan baca firman Tuhan seiring dengan saya menjelaskan setiap bagiannya, ya. Yang pertama, saudara, Paulus menjelaskan prinsip yang pertama yang harus kita perhatikan supaya kita menjadi perabot yang mulia adalah di dalam pengajaran kita. Jika kita ingin menjadi perabot dengan tujuan yang mulia, kita harus menghadapi dan mengatasi pengajaran yang merusak. Ini menarik, saudara. Saya coba jelaskan satu persatu, ya. Yang pertama, Paulus berkata bahwa kita harus terus-menerus diingatkan. Di dalam ayat yang ke-14 bagian yang pertama, Paulus berkata, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Ingatkanlah. Paulus di sini konteksnya sedang berbicara kepada Timotius. Timotius ini adalah muridnya, ya, murid Paulus yang ditraining secara khusus untuk menjadi, ya, seorang pemimpin jemaat. Nah, Paulus berkata kepada Timotius, ingatkanlah, ya, terus-teruskanlah, ingatkanlah kepada jemaat Tuhan semuanya itu. Apa itu semuanya itu? Kemungkinan terbesar ya ini, Paulus sedang menghubungkan dengan pesan dari perikop sebelumnya dari perikop ini, ya, yaitu tentang ketekunan dan juga kemungkinan bahwa orang percaya bisa saja menjadi orang-orang yang murtad, ya. Dan hal ini adalah hal yang paling kritis di dalam pelayanan. Hal ini adalah hal yang paling kritis di area mengikut Tuhan. Karena itu Paulus berkata, ingatkanlah untuk mereka supaya tekun di dalam iman, supaya mereka bertahan di dalam penderitaan. Karena Paulus tahu bahwa gereja Tuhan itu rentan untuk tergoda dan tertipu. Ya, kita butuh constant reminder, kita butuh pengingat yang secara terus-menerus. Saya orangnya kebetulan agak sedikit pelupa.
Karena itu saya ketika saya mulai menulis jurnal atau menulis agenda setiap hari ketika saya mulai bekerja. Saya punya diary khusus yang menulis ya, jam sekian harus ngapain, jam sekian harus ngapain, supaya saya disiplin dan terus diingatkan. Saya mengingatkan diri saya sendiri untuk melakukan schedule sesuai dengan rencana. Dan di dalam pelayanan saya di sini, kebetulan saya ada person in charge, orang yang mengingatkan saya juga supaya saya tidak lupa ya di dalam tugas pelayanan di dalam gereja. Saya butuh orang-orang seperti ini juga karena saya rentan untuk melupakan hal-hal yang penting. Tapi juga saya terus-menerus mencoba untuk mendisiplin diri sendiri, yaitu dengan menulis jadwal setiap hari. Ya, bahkan saya masukkan ke dalam device saya, handphone, laptop ataupun tablet gitu ya, yang saya bawa setiap hari. Jadi ada reminder secara khusus. Nah, semua orang percaya butuh reminder ini, butuh pengingat ini, supaya kita terus-menerus diingatkan. Makanya kita nggak bisa bilang, oh aku pernah dengar firman Tuhan yang ini, aku pernah baca firman Tuhan yang ini. Karena itu kalau sedang baca Alkitab, oh aku tahu ini cerita perumpamaan yang ini, karena itu di skip. Nggak bisa saudara. Karena kita itu rentan untuk melupakan sesuatu yang penting di dalam iman kita. Kita butuh yang namanya pengingat secara terus-menerus. Terlebih lagi, kita ini butuh terus-terusan diingatkan supaya kita ini berguna, ya. Kita tetap berguna di dalam kerajaan Allah. Kemudian Paulus melanjutkan dengan masih di ayat yang ke-14, agar jangan mereka bersilat kata. Di dalam pengajaran Paulus menekankan jangan bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Nah, sebelumnya Paulus berkata, ingatkanlah mereka di hadapan Allah. Di hadapan Allah, in the presence of God, ya, dalam terjemahan bahasa Inggris. Artinya Paulus sedang benar-benar serius di dalam hal ini. Hal ini nggak boleh dilupakan. Hal ini tidak boleh dilalui begitu saja. Apa yang penting sih? Supaya nggak usah bersilat kata, Paulus bilang. Ini mengandung arti literal, saudara, supaya orang-orang percaya itu tidak bertengkar secara verbal atau menggunakan kata-kata. Kenapa kok Paulus menegur atau menasihati Timotius dalam hal ini? Karena yang seringkali terjadi di antara orang percaya adalah silat kata. Ya, kata apa yang sering menjadi keributan atau pertengkaran di dalam orang percaya? Kata-kata seperti predestinasi, kata-kata seperti Pantekosta atau Sabat atau hari pengangkatan atau rapture, ya, atau Kristen konservatif atau liberal dan lain sebagainya. Paulus tidak sedang melarang Timotius dan jemaat Tuhan supaya hal ini diargumentasikan atau didiskusikan. Tetapi Paulus menghimbau untuk supaya tidak bertengkar di dalam hal-hal yang seperti ini. Bertengkar artinya lain dengan berdiskusi, ya. Bertengkar artinya sampai timbul perpecahan, sampai timbul yang namanya kemarahan, bahkan kebencian. Kalau saya boleh jujur, saudara, jemaat internasional yang saya layani di sini datang dari berbagai macam latar belakang. Ya, ada yang datang dari latar belakang Anglican, ada yang datang dari Baptis, karismatik, dan lain sebagainya. Kami sering berdiskusi mengenai masalah-masalah seperti ini. Ya, kadang setelah pulang gereja gitu, kita masih mendiskusikan hal-hal seperti ya yang menjadi perbedaan di antara denominasi. Dan kami sepakat dan kami setuju bahwa perbedaan-perbedaan non-prinsipil asal tidak bertentangan dengan Alkitabiah, dengan Alkitab, tidak akan memecah belah kami, tidak akan memecah belah persekutuan gereja. Dan karena itu kami menggolongkan diri kami jemaat interdenominasi, jemaat non-denominasi, karena kami datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Tapi kami bisa bersatu di dalam pengajaran dan bahkan pemuridan, karena kami percaya satu hal yang utama, yaitu firman Allah, firman Tuhan.
Ya, maka itu diskusi boleh, berargumentasi, mungkin kita menyampaikan pendapat kita boleh. Tetapi janganlah ada persilatan kata ya. Nah, apa yang bisa memecah belah gereja, saudara? Yang bisa memecah belah gereja adalah merasa dirinya lebih benar daripada yang lain. Nah, ini yang paling bahaya, saudara, karena apalagi sudah nggak tahu apa-apa, tapi merasa paling benar, gitu ya, merasa paling jago. Nah, Paulus menyebutkan bertengkar secara verbal atau dengan kata-kata mengenai hal-hal ini adalah tidak berguna, bahkan mengacaukan orang yang mendengarnya. Mengacaukan dalam bahasa Yunani timbul dari kata katastrofe atau katastrofi yang artinya adalah malapetaka. Ya, silat kata ini tidak hanya menimbulkan perpecahan tapi juga malapetaka di dalam gereja. Artinya benar-benar membuahkan kehancuran. Pertengkaran semacam ini ya akan menjadi permulaan kehancuran di dalam gereja. Dan yang ketiga, saudara, di dalam pengajaran Paulus berkata, kamu harus sejalan dengan Injil. Ayat yang ke-15 Paulus melanjutkan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pengerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kebenaran apa? Kebenarannya yaitu Injil. Saudara, ini ayat yang lumayan populer di kalangan Kristen ya. Tapi sayangnya seringkali disalah mengerti. Ya. Berterus terang ya, untuk memberitakan perkataan kebenaran itu. Berterus terang dalam kata Yunani artinya adalah ortotomeo, yang artinya adalah meluruskan. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar orto ya, orto artinya lurus. Kalau Bapak Ibu Saudara pengen giginya lurus, pergi ke ortodontis ya. Kalau kita tulangnya bungkuk pengen diluruskan kembali, kita pergi yang namanya ortopedis ya. Jadi orto itu artinya lurus. Nah, di konteks ini Paulus sedang menasihati Timotius untuk meluruskan sesuatu ya. Dan bahkan Paulus bilang usahakanlah di dalam bahasa Indonesia kurang nendang. Usahakanlah ya kalau Isa ya gitu kan. Tapi bahasa aslinya di dalam terjemahan yang lain artinya pelajarilah. Ojo males ya. Rajinlah belajar. Belajar apa? Nah, banyak orang salah mengartikan, oh Timotius harus rajin-rajin baca Alkitab. Ya, harus menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Mungkin dari hafalan itu dia bisa post di Instagram, di sosial media, di YouTube gitu ya, dan lain sebagainya supaya ya terlihat dia sedang belajar. Tapi saudara, arti utama dari pelajarilah atau usahakanlah adalah kita harus memiliki perilaku yang lurus sejalan dengan Injil. Ya, jadi arti dari ayat ke-15 ini adalah, kalau saya boleh rangkum dalam satu kalimat, adalah kita harus memiliki perilaku yang lurus atau sejalan dengan Injil. Nah, biasanya identifikasinya mudah Bapak Saudara. Keluarga kita adalah yang biasanya tahu siapa kita sebenarnya di dalam rumah, ya. Apakah perilaku kita sama dengan Injil yang kita beritakan di luar rumah? Apakah perilaku kita sama di dalam pelayanan kita dan di dalam keluarga kita? Ya, saya baru menerima kesaksian ada seseorang adik gitu ya, sedang komplain tentang kakaknya. Ya, kakaknya pelayanan di dalam gereja. Ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, hidupnya benar-benar saja gitu ya. Tetapi adiknya bilang, anak ini kecanduan game. Dan bahkan gak cuma kecanduan game. Kalau lagi main game, kata-kata kotor itu keluar ya saudara. Jadi hidupnya, perilakunya tidak sesuai dengan Injil yang dia beritakan di dalam gereja. Ya, dia adalah salah satu worship leader, tapi perkataannya di dalam rumah tidak lurus sejalan dengan Injil yang dia beritakan di dalam gereja. Jadi saudara, dengan kata lain, ya, perilaku kita atau sikap kita dimanapun kita berada harus mencerminkan kebenaran. Ya, tujuannya apa?
Tujuannya adalah supaya engkau layak di hadapan Allah, firman Tuhan bilang. Dengan kata lain gini saudara, Bapak Ibu Saudara boleh hafal ayat, bisa hafal ayat, bisa menyebutkan Yohanes 3:16 isinya apa, ya, tanpa membaca atau tanpa membuka Alkitab, rajin berkhotbah, rajin menyeletuk firman, ya. Tapi kalau kita tidak mengusahakan hidup benar, lurus dengan sejalan dengan Injil, kita tidak mendapat approval, kita tidak di-approve, ya, kita tidak diterima, bahkan dikatakan kita tidak layak diterima oleh Kristus. Ya, setelah percaya dengan Kristus, tujuan kita bukan hanya menginjil, Bapak Ibu Saudara. Setelah kita percaya dengan Kristus, tujuan kita adalah diri kita sendiri juga harus maju di dalam kedewasaan iman. Ya, supaya apa yang kita beritakan, Injil yang kita sampaikan kepada orang lain, ketika kita memuridkan, hidup kita itu lurus sejalan dengan apa yang kita khotbahkan. Nah, yang berikutnya saudara, Paulus bilang supaya berhati-hati akan ajaran sesat. Di ayat yang ke-16 sampai 17, tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Nah, saya mau bahas satu persatu dari ayat ini ya Bapak Ibu Saudara. Tolong bertahan, dan kalau bisa Bapak Ibu Saudara juga sambil membaca Alkitab Bapak Ibu Saudara semua, digarisi kalau perlu, ya. Terus kemudian dicatat juga, dibahas di cell group juga, dibahas di komsel sehabis ini. Ya, di ayat yang ke-14, Paulus menasihati Timotius supaya menyampaikan kepada jemaat Tuhan. Tapi di ayat selanjutnya ini Paulus menasihati Timotius secara langsung. Sekarang giliranku untuk ngomong ke kamu, ya. Firman Tuhan berkata, hindarilah omongan kosong. Omong kosong di sini dalam terjemahan bahasa aslinya sering digunakan, ya, untuk menggambarkan atau menunjukkan hal-hal yang najis di Perjanjian Lama. Ya, omong kosong, ya, kosong artinya nggak guna, ya, nggak ada gunanya, nggak ada value-nya. Ya, dibilang hindarilah karena omongan yang kosong ini akan menambah kefasikan. Ya, perkataan ini dibilang seperti kanker. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan seperti gangrene, ya. Gangrene ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh rusaknya jaringan atau peredaran darah karena sebuah infeksi di dalam tubuh. Nah, infeksi ini menyebabkan berhentinya aliran nutrisi ke dalam tubuh, yang disalurkan bukan nutrisi lagi, tetapi yang disalurkan adalah infeksi tersebut ke dalam seluruh tubuh. Nah, celakanya, ya, kalau infeksi ini menyebar ke seluruh tubuh, berarti jaringan tubuh juga bisa mati. Jadi misalnya kalau ada kaki yang kena infeksi gangrene ini, ya, ini lebih, saya bisa bilang ini lebih parah dari kanker, ya. Maka kaki yang kena gangrene ini harus diamputasi supaya menghindari penyebaran infeksi ke seluruh tubuh, ya, yang bisa juga mengakibatkan kematian pada peredaran darah dan jaringan tubuh. Nah, disebutkan perkataan omong kosong ini seperti gangrene, seperti kanker, ya, harus dipotong. Nah, perkataan di dalam terjemahan bahasa Inggris tidak hanya sekedar perkataan, tetapi berarti pengajaran, ya, nggak cuman ucapan tapi juga pengajaran, ya. Ketika Bapak Ibu Saudara mengajar atau ketika ada orang berkhotbah mengajar, gitu, ya. Nah, Paulus sedang bilang sama Timoti, hati-hati, ya, dalam memimpin jemaat, hindari pengajaran-pengajaran yang seperti virus gangrene ini, ya. Ini akan memimpin kepada kerusakan jaringan tubuh Kristus, bahkan menyebabkan kematian. Nah, dikasih contoh orang yang omongannya kosong dan pengajarannya seperti kanker atau gangrene ini adalah dua nama di sini, Himeneus dan Filetus. Siapa mereka? Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat 17 dan 18, Himeneus dan Filetus ini dikatakan dua orang yang berusaha untuk menipu muslihat orang-orang yang percaya pada kebangkitan tubuh yang akan terjadi pada orang-orang percaya.
Ya, mereka mengajar bahwa Kristen cuma mengalami lahir baru. That's it, sudah selesai. Ya, di dalam roh. Karena yang mereka pahami yaitu saudara, di dalam filosofi Yunani tidak ada kebangkitan tubuh. Nah, pengajaran yang salah dari Himenius dan Philetus ini dibilang sama Paulus ini merusak iman seseorang. Ya, bahasa asli merusak di sini digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang sama ketika Yesus memutarbalikkan meja yang ada di bait Allah. Pada saat itu Yesus marah karena orang-orang yang sedang berdagang di luar gereja itu sedang merusak iman seseorang. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berkata jujur. Hari-hari ini akses untuk mencari khotbah ya atau pengajaran tentang Alkitab sangat mudah. Ya, bisa buka YouTube ya, karena semua orang pergi online semua ya, karena gara-gara COVID ini. Banyak pengajaran-pengajaran palsu ya di dunia ini yang dibungkus dengan kekristenan. Mereka tidak lagi timbul dalam mungkin formasi yang kita kenal sebagai saksi Yehova atau Mormon yang benar-benar jelas-jelas ajaran palsu ya. Tetapi mereka benar-benar memakai Alkitab yang sama dengan kita, tetapi mereka menyalahgunakan, mereka abuse the Bible verses. Mereka menyalahgunakan konteks di dalam Alkitab. Untuk apa? Untuk menguntungkan diri mereka sendiri, ya. Dapat pengikut dan lain sebagainya. Di sini sudah banyak terjadi seperti itu, saudara. Ya, tapi saudara, banyak juga di antara hamba-hamba Tuhan yang benar-benar mengajarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Tapi juga banyak yang mengajarkan ketidakbenaran yang dilapisi oleh firman Tuhan. Karena itu, kita harus waspada dan berjaga-jaga. Kita harus tahu isi firman Tuhan yang benar. Karena itu saya mendorong, mengencourage Bapak Ibu Saudara untuk ikut pemuritan, ikut berdiskusi di dalam kelompok sel. Jangan malu bertanya kalau memang tidak atau kurang paham, ya. Dan harus punya hati yang tekun dan giat untuk belajar firman Tuhan yang sesungguhnya. Karena Bapak Ibu Saudara, kita semua ini rentan dengan hal ini, dan kita butuh komunitas yang sehat untuk terus berada di dalam kebenaran. Saya bersyukur Dewasa Muda sudah mulai ada tanya jawab Alkitab, ya. Kaum wanita juga begitu, ya. Ini sangat penting, saudara, untuk kita ikuti. Kalau kita tidak tahu, ya, kita bisa dengan mudah disesatkan. Dengan pertolongan Roh Kudus terutama, saya yakin Bapak Ibu Saudara juga bisa diberikan kepekaan, ya, kepada kebenaran yang sejati. Dan kemudian Saudara Paulus melanjutkan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Di sini Paulus sedang berbicara mengenai fondasi yang kuat, ya, memiliki dasar yang benar, dasar yang diletakkan yaitu pada Allah sendiri, karena Allah itu teguh. Dan kemudian ayat 20-21 Paulus melanjutkan dengan gambaran sebuah rumah. Jadi gereja yang berdiri teguh adalah seperti sebuah rumah yang besar yang memiliki fondasi yang teguh, dan fondasi itu ada di dalam Allah sendiri. Saudara, ya, banyak orang mengandalkan hamba Tuhan atau pendeta, dan seringkali mereka kecewa, ya, karena mereka memiliki fondasi di dalam manusia. Tetapi saya mengencourage Bapak Ibu Saudara, milikilah fondasi di dalam Allah dan kebenarannya sendiri, ya. Ya, di dalam jadi kalau saya bisa rangkum di dalam pengajaran, dalam hal pengajaran ini, Paulus mengajak kita bersama-sama orang percaya supaya kita harus terus mau diingatkan terus-menerus, ya, dan tidak usah merasa sok benar. Kemudian tidak bersilat kata dalam hal-hal yang tidak berguna. Kemudian hidup kita harus sejalan dengan Injilnya, penting saudara, dengan Injil kebenaran yang kita percayai dan bahkan kita ajarkan kepada orang lain. Ya, kemudian kita harus waspada dengan ajaran-ajaran palsu, dan kita harus memiliki fondasi yang kuat di dalam Kristus. Kemudian prinsip kedua
yang Paulus jabarkan supaya kita bisa dibilang sebagai perabot yang mulia adalah di dalam hal kepemimpinan. Saudara, di ayat yang ke-20 Paulus berkata, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Saudara, di setiap rumah kita pasti ada perabot yang berharga yang dipakai untuk tujuan yang mulia, bukan? Ya, dan ada perabot yang kurang berharga yang dipakai untuk tujuan yang kurang mulia. Yang tujuannya mulia biasanya itu mudah terlihat. Ya, kalau sekarang Bapak Ibu Saudara sedang beribadah di dalam rumah, mungkin bisa dilihat sekelilingnya, ya. Pemilik rumah biasanya ingin menampilkan hal-hal yang berharga yang bisa dilihat orang ketika berkunjung ke rumah Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Biasanya apa yang terdapat di dalam rumah yang bisa langsung kelihatan? Biasanya ada piala atau penghargaan, ya kan? Ada foto ijazah bahkan. Ada foto keluarga atau foto wisuda anak, ya, karena itu perabot yang mulia, bukan? Kemudian ada pajangan yang mewah atau biasanya oleh-oleh dari luar negeri atau oleh-oleh dari mana gitu ya. Dan kemudian ya, kalau ada orang yang bertamu di dalam rumah Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara mulai menyajikan sesuatu untuk diminum gitu ya. Nah, biasanya keramik gelas yang dipakai adalah keramik gelas yang nggak pernah dipakai hari-hari. Ayo, ngaku atau enggak? Ya, biasanya kita punya gelas khusus, terutama para ibu-ibu nih ya. Kita punya gelas khusus yang khusus untuk disajikan ketika tamu datang ke rumah kita. Kenapa? Kita punya sesuatu yang untuk ditunjukkan untuk tujuan yang mulia. Ya. Nah, yang tujuannya kurang mulia biasanya adalah alat-alat bantu di belakang layar. Ya, misalnya kemoceng, sapu, ya, atau sikat WC, atau pembasmi serangga dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks nasihat Paulus di sini, dalam kerajaan Allah ada dua macam orang percaya yang seperti emas dan perak, ya, orang Kristen, orang percaya yang Tuhan senang tampilkan, ya, sebagai kesaksian kasih karunia dan kuasanya, dan juga ada yang kebalikannya, yaitu orang yang mempermalukan nama keluarga kerajaan Allah. Ya, karena itu Paulus menasihati supaya kita semua menjadi perabot yang dipergunakan untuk tujuan yang mulia. Nah, Paulus melanjutkan di ayat yang ke-21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, kata menyucikan di sini artinya adalah literally menyucikan, membersihkan, dari kotor dijadikan bersih, ya. Jadi kalau ada di antara kita adalah perabot yang kurang mulia, ya, tidak masalah. Ada solusinya. Inilah keindahan Alkitab, Saudara. Kalau ada dosa, selalu ada solusi, ya. Ya, ada dosa, ada pengampunan. Ada perabot yang tidak mulia, Allah punya solusinya. Hendaklah ia disucikan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ya, ada solusinya, Saudara. Ya, jadi kalau di antara kita ada perabot yang kurang mulia, solusinya adalah dicuci, dibersihkan, diubah. Nah, masalahnya kita bisa berubah. Tetapi perubahan itu harus timbul di dalam hati kita, keinginan kita. Nah, keinginan Bapak Ibu Saudara apa? Ya, Yesus suatu hari bertanya kepada orang lumpuh yang sedang berbaring di sekitaran kolam Bethesda. Yesus tidak bilang seperti ini, Saudara, aku akan menyembuhkan engkau. Enggak. Dia bilang, maukah engkau sembuh? Maukah? Ya, are you willing to? Ya, pertanyaan menarik. Yesus bertanya, mau enggak? Karena apa, Saudara? Karena banyak orang sakit itu enggak mau sembuh. Banyak orang yang menjadi perabot yang untuk maksud yang kurang mulia, dan mereka comfortable, mereka nyaman di situ.
ya banyak orang yang bertahan untuk menjadi perabot yang tidak mulia. Karena itu pertanyaannya adalah buat kita semua hari ini adalah, maukah engkau sembuh? Maukah engkau disucikan? Maukah engkau diubahkan? Ya, kalau diantara Bapak Ibu Saudara di sini merasa selama ini bukan merupakan perabot yang mulia, mungkin selama ini kita menjadi orang Kristen yang sok tahu, mungkin selama ini perbuatan kita tidak sesuai lurus dengan jalan atau Injil Tuhan, atau mungkin selama ini kita masih mudah diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran, ya, tanpa tahu kebenaran yang sesungguhnya. Jawabannya adalah, datanglah kepada Tuhan, ya, berserulah kepadanya, karena Dia yang sanggup untuk menyucikan kita. Ya, akui saudara bahwa tanpa Dia kita tidak mampu untuk diubahkan. Ya, kita tidak punya kuasa atau power untuk berubah. Tanpa Dia kita harus mengakui kita akan stuck, kita akan terus-terusan ya berada di tempat yang sama, ya, menjadi perabot yang kurang mulia. Kalau Bapak Ibu Saudara berkunjung ke rumah seorang sahabat misalnya, kemudian Bapak Ibu Saudara pengen minum. Karena sudah akrab, sahabat Bapak Ibu Saudara berkata, ambil aja air di dapur, ya, pakai aja gelas yang mana aja. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara ke dapur rumah teman ini, ya, kemudian buka satu lemari yang isinya gelas-gelas, ternyata Bapak Ibu Saudara menemukan gelas-gelas yang sudah dicuci, ya, dan ditaruh di rak untuk gelas, ya, tetapi ternyata nyucinya itu nggak bersih. Masih ada bekas kopi, ya, bekas-bekas yang kerak-kerak kopi yang di bawah pinggiran gelas itu. Kemudian ada bekas lipstiknya, ya, dan masih begitu, ya, semua gelas yang ada di situ sudah dicuci, sudah ditaruh di rak, tapi ternyata gelas itu kotor. Dan Bapak Ibu Saudara nggak mau, ya, tentu saja tidak mau untuk menggunakan gelas itu, bukan? Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara melihat ada satu botol bekas selai, ya, di samping cucian piring gitu, ya, sudah dicuci juga dan super bersih, super kinclong. Pertanyaannya Saudara, mana tempat atau gelas yang Bapak Ibu Saudara pilih? Yang ada bekas kopinya atau lipstiknya, atau ya nggak apa-apa lah pakai selai, botol bekas selai ini, yang penting bersih dan yang penting bisa menampung air, bukan? Ya kan? Kita pasti memilih yang bersih, ya, walaupun tujuan tempat selai tadi bukanlah untuk gelas pada umumnya untuk minum, ya. Nah, Paulus ini, ya, sedang berkonsentrasi kepada bejana atau perabot yang digunakan untuk pekerjaan yang mulia, walaupun dahulunya adalah merupakan sebuah tempat yang bukan untuk hal-hal yang penting, ya, seperti tempat bekas selai tadi, ya, tujuannya bukan untuk kita minum, tetapi ketika itu dicuci dan dibersihkan, ya, itu menjadi layak untuk tujuan yang mulia. Ya, adakah di dalam hidup Bapak Ibu Saudara hal-hal yang kotor yang membuat Bapak Ibu Saudara ini seharusnya bisa menjadi perabot yang untuk tujuan yang mulia, tetapi menjadi tidak layak, ya, karena kekotoran yang kita biarkan di dalam kehidupan kita? Saya minta Saudara supaya kita ambil waktu sejenak saat ini, sadari dan akui kalau kita membutuhkan anugerah dari Tuhan untuk memurnikan kita, menyucikan kita, dan memulihkan hidup kita. Karena Tuhan mau memakai kita untuk tujuannya yang mulia. Nah, bagaimana tindakan aktif mencuci ini, Saudara, ya? Mencuci dari kotoran-kotoran ini. Ayat 22-23 jelas sekali, Saudara. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ada 3 kata perintah di sini.
untuk menyucikan kita semua. Yang pertama, jauhilah. Yang kedua, hindarilah. Yang kedua, kejarlah, Yang kata perintah ketiga adalah hindarilah, ya. Dan kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, kata perintah ini semuanya dalam bentuk present tense, yang artinya kalau Bapak Ibu Saudara belajar grammar, perintah ini untuk diulang-ulang secara terus-menerus, bahkan menjadi habit, ya. Yang pertama, jauhilah. Jauhi apa? Paulus menasihati waktu itu Timotius masih muda, karena itulah jauhilah nafsu orang muda, ya. Biasanya kalau kita bicara soal nafsu orang muda, kita menghubungkannya dengan nafsu birahi. Tetapi kalau kita melihat konteks ayat secara keseluruhan, nafsu orang muda di sini adalah ketidaksabaran, ya, ketidakdewasaan dan keinginan untuk berdebat, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara punya anak-anak yang beranjak remaja, mereka suka berdebat kan, ya. Itu nafsu orang muda. Mereka nggak mau pusing dengan pengertian orang tua. Mereka pengen pakai pengertiannya mereka sendiri, walaupun seringkali pengertian mereka sendiri adalah pengertian yang keliru. Nah, banyak orang-orang yang ingin melayani, ya, dimanapun, di area manapun, tetapi di rumah tidak menunjukkan sikap taat, misalnya istri kepada suami, ya, atau anak terhadap orang tua. Banyak orang yang muda yang ingin menjadi pemimpin, tetapi hanya untuk sebagai sebuah status gitu, ya. Banyak orang muda juga yang seperti yang tadi saya ceritakan, kecanduan game. Dan kalau sudah main game online, misuh-misuh, ya, apalagi misuhnya pakai bahasa Inggris, sepertinya keren gitu, ya. Tetapi dikatakan jauhilah. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, flee from the lust. Berlarilah jauh-jauh. Jauhilah. Artinya kita tidak boleh berkompromi dengan dunia ini. Larilah jauh-jauh. Mungkin di sini juga banyak yang nggak muda lagi, tetapi nafsunya adalah nafsu orang muda. Ya, coba kita refleksikan kepada diri kita sendiri. Kemudian kejarlah. Apa yang dikejar? Keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Saya kira kalau bagian ini dikotbahkan, bisa jadi khotbah series lagi, ya saudara. Karena itu saya ingin supaya Bapak Ibu Saudara, kalau ada kesempatan, coba renungkan hal-hal apa yang dapat dimurnikan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Yang terakhir adalah hindarilah. Hindari apa? Nah, ini menarik. Paulus kembali ngomong, diulang lagi gitu, ya. Hindari soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Kemudian terakhir, saudara, di 3 ayat terakhir Paulus menyebutkan sesuatu yang mungkin akan relevan dengan kita yang terlibat di dalam kepemimpinan, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, di rumah dan lain sebagainya, sebagai orang tua, ya. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Nah, dikatakan di sini orang-orang Kristen disebut sebagai hamba Tuhan, ya. Kita semua ini adalah hamba-hamba Kristus, tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar bukan tidak boleh mempunyai perbedaan pendapat, ya. Berargumen boleh, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ini berarti kita harus menunjukkan kasih karunia Allah di dalam perbedaan kita. Kasih karunia itu berbicara luas sekali, ya saudara. Berbicara mengenai pengampunan, kasih, kesabaran, penerimaan, tidak menang sendiri, bahkan diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Lalu dikatakan harus cakap mengajar. Cakap mengajar di sini dalam bahasa aslinya, cepat saja saudara, bukan hanya berarti mentransferkan pengetahuan, tetapi juga menjadikan orang itu supaya juga ahli dan cakap untuk mengajar. Dan kemudian yang terakhir ini saudara, saya mau fokus di sini, untuk menuntun orang yang suka melawan, ya. Kata menuntun di sini adalah artinya mengajari seperti mengajar anak kecil yang tidak tahu apa-apa, ya. Ketika kita mengajar anak kecil, kita harus ekstra sabar, bukan? Misalnya, Bapak Ibu Saudara punya anak kecil dan kemudian dia baru mulai belajar untuk menyikat gigi sendiri.
Nah, seringkali yang kita lakukan adalah, ini nak, ya sikat yang di sini, kita sambil pegangin tangannya dan sikatnya. Lalu apa terjadi? Lalu apa yang terjadi ya saudara? Anak kita itu akan nyemplak tangan kita gitu ya, nggak mau dipegangin, maunya nyikat gigi sendiri dengan caranya yang ya sembarangan, tapi merasa dia adalah yang paling benar dan yang paling tahu, ya kan? Nah, dengan cara itu seolah-olah mereka paling benar dan paling pintar gitu ya, padahal yang dilakukan adalah biasanya cuma gigit-gigit sikatnya atau bahkan nyesep-nyesep odol gitu ya. Nah, kadang saya sebagai gembala menghadapi orang-orang yang semacam ini, saudara. Sering ya, banyak orang Kristen yang masih kayak anak-anak, ya, suka melawan, walaupun bisa dikatakan sudah Kristen sejak lama, ya. Tapi tujuannya di sini adalah jadikan mereka supaya bisa bertobat dan mereka mengenal kebenaran. Bukan karena kita pengen menang ya, tetapi supaya mereka mengenal kebenaran, supaya anak kecil yang kita gembalakan ini atau kita pimpin ini mengenal atau mengetahui kebenaran. Ada dua metafora yang Paulus gunakan di sini. Yang pertama, dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Ya, sadar kembali ini adalah gambaran dalam bahasa aslinya menjelaskan sadar dari kemabukan. Saya nggak pernah mabuk, tapi saya pernah lihat orang mabuk ya. Biasanya orang mabuk itu nggak sadar diri ya. Banyak yang mulai ngomong ngelantur, sikapnya nggak karuan, bahkan jadi nggak tahu malu karena mereka nggak sadar gitu ya. Nah, Paulus ingin supaya setiap orang percaya sadar dari kemabukan mereka, supaya mereka bisa berpikir secara normal. Kalau orang mabuk nggak bisa berpikir secara normal. Dan kemudian jebakan, Paulus berbicara mengenai karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Gambaran yang kedua yang Paulus gunakan adalah jebakan. Jebakan atau jerat sangat umum digunakan oleh para pemburu ya, untuk memburu binatang. Nah, biasanya pemburu pada zaman dahulu sebelum ada senjata khusus gitu ya, mereka pasang yang namanya jaring-jaring untuk menangkap binatang-binatang yang buas. Kalau untuk menangkap burung biasanya mereka oleskan lem ya di dalam sangkar burung itu sendiri, sehingga dia burung-burung itu akan terperangkap di dalam sangkarnya sendiri. Nah, perangkap yang di sini digambarkan di sini adalah jerat iblis ya, karena iblis ini sangat suka untuk menjerat orang-orang percaya. Dia suka menjerat kita. Mungkin hari ini ada anggota keluarga atau teman atau kerabat Bapak Ibu Saudara sendiri atau bahkan teman gereja yang kita tahu bahwa mereka terjebak di dalam jebakan iblis. Atau kita sendiri kita tahu kita ada di dalam jebakan iblis, ya. Jangan terjebak dalam budaya sungkan, saudara. Kadang orang-orang kalau kita tahu orang itu salah, kita sungkan untuk ngasih tahu. Tetapi menegur dan mengingatkan itu Alkitabiah ya. Kita menegur karena kita mengasihi mereka. Ya. Jadi, saudara, mungkin khotbah ini sangat panjang gitu ya. Bapak Ibu Saudara boleh lupa apa yang baru saja saya sampaikan. Kalau saya boleh rangkum di dalam satu kalimat lagi, isi khotbah saya pada hari ini adalah untuk menjadi perabot yang mulia, kita harus berhati-hati dan waspada. Ya. Waspadanya tentang apa? Ya, tadi sudah saya jelaskan. Ya, dalam kata lain, to be useful is to be careful. Ya, kita harus jaga mulai dari hati kita, hidup kita, perkataan kita, tindakan kita. Ya, gereja adalah tempat yang rentan terjadi perpecahan. Karena itu kita harus menerima berhati-hati di dalam pengajaran, baik yang kita ajarkan kepada orang lain maupun pengajaran yang masuk di dalam hidup kita. Dan kita juga harus berhati-hati di dalam kepemimpinan kita. Supaya di tahta pengadilan Kristus, suatu hari kita ditemukan adalah hamba yang baik dan setia. Sekali lagi, to be useful is to be careful. Karena itu firman Tuhan sampai di sini, kiranya semua ini menjadikan kita semua untuk setiap hari berdoa, ya, supaya kita berhati-hati dan waspada, supaya kita menjadi perabot yang mulia, bejana yang mulia di hadapan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah setiap hidup kita boleh menjadi bejana yang berharga dan berguna bagi kerajaan Allah. Dan biarlah Roh Kudus yang memampukan hidup kita, supaya kita bisa membedakan yang benar dan salah, sehingga kita bisa memuliakan namanya.
Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam
kepunyaan-Mu Yesus. Oh, haleluya, Yesus. Haleluya. Yesus, syukur. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang kita sudah dengar pada hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau sudah mengingatkan kami kepada firman-Mu supaya hidup kami benar-benar dibimbing oleh firman Tuhan, supaya setiap kami jemaat-Mu memiliki karakter Kristus, sehingga Tuhan bisa pakai kami menjadi alat-Mu, menjadi bejana-Mu yang mulia, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Kami rindu Tuhan bahwa setiap kami benar-benar mengalami perubahan di dalam hidup kami. Tuhan akan tolong kami di dalam setiap pergumulan kami. Mungkin hari-hari ini kami bergumul dengan kehidupan pribadi kami, dengan karakter kami. Hari ini kami mohon Roh Kudus akan menolong kami. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang berkuasa mengubah hidup kami. Dan karena itu Tuhan, kami menerima firman-Mu di dalam pikiran kami, di dalam hati kami. Dan kami akan mempraktekannya di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan, kecil, besar, wanita, pria, semua akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga supaya Tuhan memberkati kami di tengah-tengah pandemi corona ini, baik berkat-berkat secara jasmani Tuhan akan curahkan di dalam pekerjaan dan keluarga kami, sehingga kami tidak berkekurangan tapi berkecukupan, bahkan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak kami juga yang masih belajar di rumah, memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau juga memberkati hamba-Mu, Pastor Feby yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Kau pakai hidupnya Tuhan untuk melayani Engkau, khususnya di Sydney, di IC Sydney. Tuhan Engkau akan pakai luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Di nama Tuhan, kita mau bawa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami bawa setiap persembahan kami, persembahan persepuluhan kami, persembahan ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau belajar mempersembahkan dengan sukacita dan kerelaan hati. Dan kami percaya Tuhan, setiap persembahan kami ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami juga percaya Engkau yang akan semakin memberkati kami Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, pandemi belum berakhir. Oleh sebab itu, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan dan hidup berlindung melekat pada Tuhan. Tambah semangat ibadah. Yang kedua, jangan lupa kirim foto-foto setelah setiap ibadah, baik ibadah minggu, ibadah doa multiplikasi, dan ibadah komsel. Yang hanya ibadah minggu, tambahi ikut ibadah doa multiplikasi dan komsel. Yang ketiga, nanti sore jam 5 sore ada ministry class melalui Zoom. Jam 5 sore dimulai tepat waktu. Room sudah dibuka jam 16.30. Yang keempat, doa multiplikasi. Kamis pertama jam 19 dapat diikuti dari masing-masing melalui live streaming. Link YouTube akan dibagikan melalui PKS masing-masing. Semua jemaat diundang untuk bersama-sama berdoa. Yang kelima, Jumat Komsel, S3
bulan Maret VMP, visi, misi, prinsip. Setiap komsel berjanjian sendiri akan memulai komsel jam berapa. Room di Zoom akan dibuka dari jam 18. Tiap komsel bisa langsung masuk ke roomnya masing-masing sesuai nama komsel berapa. Yang keenam, kartu pralenan dan kartu diakonia mohon dapat diserahkan kembali setiap awal bulan. Demikian pesan dari Bapak Agus, Departemen 4, dan Ibu Jimmy, Departemen 2, untuk tertib administrasi. Yang ketujuh, persembahan khusus masih untuk recording. Dapat ditransfer ke rekening atas nama Ibu Dona dan Ibu Aryani, BCA 009 156 591. Yang kedelapan, minggu depan ibadah akan disertai dengan perjamuan suci. Roti dan anggur perjamuan akan dibagikan bersama warta gereja melalui PKS masing-masing. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita akan menutup dalam doa untuk ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, haleluya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik bukan turun. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita, mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Shalom.